Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Alfarizi dari kelas 3BA. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa cara dalam mengamati karakter pelanggan. Kita langsung saja ke topik pembahasan. Baik, di sini mengamati karakter pelanggan. Mengamati karakter pelanggan ini ada 8, yaitu yang pertama, mengamati bahasa tubuh seperti postur, ekspresi, wajah, dan gerakan mati. Maksudnya itu adalah memperhatikan tanda-tanda nonverbal yang ditunjukkan oleh pelanggan, seperti postur tubuh yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri atau kepuasan. Misalkan nih, ada seorang pelanggan yang berdiri tegak, itu biasanya menunjukkan sikap puas atau nyaman. Sedangkan kalau pelanggannya seperti bungkuk atau menyilangkan tangan, itu sepertinya biasanya itu sikap menolak atau ketidakpuasan. Terus ekspresi wajah ini menunjukkan emosi dari pelanggan seperti senang, bosan, atau ketertarikan, yang bisa kita lihat dari ekspresi pelanggan tersebut. Jadi mengamati bahasa tubuh pelanggan itu membantu karyawan atau pelayan untuk memahami perasaan dan karakter pelanggan tanpa harus bertanya langsung, sehingga pelayanan itu pun dapat bisa lebih disesuaikan agar pelanggan lebih nyaman dan puas. Terus yang kedua yaitu mengamati pola komunikasi seperti nada suara, kecepatan berbicara, dan pemilihan kata-kata. Dalam dunia pelayanan, kita memahami pelanggan itu bukan melalui apa yang mereka katakan saja, tetapi juga bagaimana mereka berbicara. Mengamati pola komunikasi seperti nada suara, kecepatan berbicara, dan pemilihan kata itu dapat membantu kita mengenali suasana hati dan karakter pelanggan. Pertama, nada suara. Nada suara ini menunjukkan emosi dari pelanggan, seperti misalnya pelanggan dengan nada suara yang rendah itu biasanya orang yang sedang tenang atau mudah diajak berbicara. Dan jika pelanggan itu memakai nada yang tinggi, itu berarti pelanggan itu tuh sedang kecewa atau mudah marah. Jadi dengan hal ini kita bisa menyesuaikan komunikasi kita dengan pelanggan agar lebih tetap sopan dan profesional. Kedua, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara ini juga penting. Jika kecepatan berbicara seorang pelanggan itu cepat, bisa jadi mereka sedang terburu-buru atau sedang merasakan kegugupan atau lagi gugup. Sebaliknya, jika pelanggan berbicara lambat, itu mungkin pelanggan itu ingin yang lebih santai dan teliti. Jadi menyesuaikan ritme itu juga sangat penting untuk kelancaran komunikasi kita kepada pelanggan. Terus yang ketiga, pemilihan kata. Pemilihan kata ini memperlihatkan latar belakang dari seorang pelanggan. Bahasa yang formal biasanya menandakan seorang pelanggan ingin mendapatkan pelayanan yang profesional, sedangkan misalnya pelanggan menggunakan bahasa yang non formal atau yang santai, berarti dia menginginkan pelayanan yang ramah. Jadi dengan memperhatikan pola komunikasi ini, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih empatik, tepat, dan menyenangkan. Itu agar pelanggan lebih merasa dihargai dan lebih nyaman berinteraksi dengan kita.
Baik, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan dan perhatikan respon. Dalam dunia pelayanan, salah satu cara terbaik untuk memahami kebutuhan pelanggan yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat dan juga memperhatikan bagaimana mereka itu merespon. Kita mengajukan pertanyaan bukan hanya untuk mencari jawabannya saja, tetapi juga untuk membangun komunikasi dan menunjukkan perhatian kita terhadap pelanggan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini dapat membantu kita untuk menggali informasi yang penting dari seorang pelanggan. Misalnya menanyakan kebutuhan pelanggan, sudah tuh bagaimana pengalaman mereka dengan layanan kita, atau ada hal yang perlu ditingkatkan lagi. Dan juga pertanyaan itu harus menggunakan nada yang ramah, sopan, agar pelanggan itu mau menjawab secara jujur. Terus yang kedua itu, setelah mengajukan pertanyaan, kita memperhatikan bagaimana mereka merespon. Kita perhatikan respon mereka itu secara seksama. Kita perhatikan nada suara mereka, terus ekspresi wajah mereka, dan bahasa tubuhnya. Terkadang hal yang tidak mereka katakan itu justru lebih bermakna daripada kata-kata itu sendiri. Jadi dengan memperhatikan hal ini juga, kita bisa menyesuaikan cara bicara kita terhadap pelanggan agar tetap sopan atau ramah di telinga mereka. Jadi secara keseluruhan, bertanya dengan bijak dan memperhatikan respon pelanggan itu juga bisa menunjukkan bahwa kita ini benar-benar peduli, profesional, dan siap memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Dan juga hal ini bisa membangun hubungan yang positif antara karyawan dan pelanggan. Terus yang keempat dalam mengamati karakter pelanggan yaitu menggunakan empati. Dalam dunia pelayanan, empati ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap karyawan. Yang namanya empati itu merasakan dan memahami perasaan orang lain, terutama pelanggan. Empati ini bukan berarti kita hanya mendengarkan apa yang pelanggan katakan saja, tetapi juga kita harus mencoba memahami apa yang mereka rasakan atau memahami perasaan mereka. Empati juga terlihat dari bagaimana kita itu merespon keluhan dari pelanggan. Misalnya ada pelanggan yang mendapatkan masalah, kita coba membantu mereka, seperti mengatakan hal-hal seperti ini. Saya memahami bagaimana perasaan Anda, atau izinkan saya untuk membantu masalah Anda, atau izinkan saya untuk menyelesaikannya. Kata-kata sederhana itu pun bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan, karena empati yang kita gunakan dalam dunia pelayanan. Terus yang kelima itu adalah mengamati perilaku pembelian pelanggan. Dalam dunia bisnis dan pelayanan, itu sangat penting kita untuk mengamati perilaku pembelian pelanggan, karena pengamatan ini dapat memberikan kita pemahaman akan kebiasaan, kebutuhan, dan preferensi pelanggan, agar kita bisa dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran. Dan juga perilaku pembelian pelanggan ini juga mencakup apa yang mereka beli, berapa banyak, dan bagaimana mereka itu membayar. Dan juga mengamati perilaku pembelian itu dapat membantu kita memahami pelanggan lebih dalam, dan juga kita dapat menyesuaikan strategi pelayanan, dan juga bisa membuat
pelanggan itu nyaman dalam berbelanja dan juga bisa menguntungkan bagi semua pihak. Terus yang keenam itu adalah menggunakan data dan informasi. Dalam dunia pelayanan dan bisnis, data dan informasi itu sangat penting untuk memahami perilaku serta karakter pelanggan. Jadi dengan menggunakan data yang tepat, kita bisa mengetahui kebiasaan, kebutuhan, serta preferensi pelanggan, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan personal. Melalui data pembelian, kita itu dapat mengetahui produk apa yang paling sering dibeli pelanggan, terus kapan pelanggan itu berbelanja, dan seberapa banyak pengeluaran mereka untuk suatu produk. Jadi dari informasi ini, suatu perusahaan itu dapat mengetahui pola belanja pelanggan dan juga bisa menyesuaikan target pemasaran agar lebih tepat sasaran. Selain itu, data umpan balik atau feedback pelanggan itu sangat berharga. Dari komentar, ulasan, dan survei itu memberitahu kita bagaimana pandangan pelanggan itu terhadap layanan yang kita berikan. Apakah mereka kecewa, apakah mereka senang, ataupun mereka memiliki saran untuk perbaikan. Jadi dengan begitu, perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas layanannya sesuai apa yang pelanggan butuhkan. Jadi mengumpulkan semua informasi ini, kita dapat mengetahui perilaku dan karakter pelanggan secara lebih mendalam, sehingga pelayanan yang diberikan itu tidak hanya untuk kebutuhan pelanggan saja, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan dan membuat pelanggan ingin kembali lagi. Yang ketujuh adalah mengamati dengan staf. Dalam dunia pelayanan, penting bagi kita untuk tidak hanya memperhatikan pelanggan secara langsung, tapi juga bisa melalui staf yang berinteraksi dengan mereka. Staf merupakan orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, sehingga dapat memberikan informasi yang berharga tentang bagaimana pelanggan itu merespon pelayanan yang telah diberikan. Jadi melalui pengamatan dan komunikasi dengan staf, kita dapat mengetahui apakah pelanggan itu puas, senang, kecewa, atau bahkan marah terhadap pelayanan yang mereka terima. Misalnya staf itu mendapatkan senyuman atau pujian, berarti itu tandanya kalau pelanggan itu senang terhadap pelayanannya. Dan juga sebaliknya, misalnya pelanggan itu seperti tidak sabaran dan menggunakan nada yang tinggi, itu berarti ada aspek pelayanan yang perlu diperbaiki. Jadi secara keseluruhan, mengamati informasi melalui staf itu dapat membantu perusahaan untuk memahami atau mengetahui reaksi pelanggan secara lebih akurat. Dengan kerjasama yang baik antara staf dan manajemen, kualitas pelayanan terus dapat ditingkatkan, sehingga pelanggan itu merasa lebih dihargai, lebih puas, dan tentu saja pasti mereka ingin kembali lagi. Sekarang cara yang terakhir dalam mengamati karakter pelanggan, yaitu menggunakan survei dan feedback. Cara ini penjelasannya hampir sama dengan cara yang sebelumnya. Dalam dunia pelayanan, survei dan feedback ini sangat penting untuk memahami seberapa baik kualitas layanan yang telah diberikan.
Melalui survei dan feedback ini, perusahaan juga dapat mengetahui pendapat, pengalaman, dan juga harapan dari pelanggan, sehingga dapat meningkatkan terus kualitas pelayanan. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang mengamati karakter pelanggan dan juga beberapa caranya tadi. Oke, baik, cukup di sini penjelasan saya. Terima kasih telah memperhatikan, telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.